Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Kalau ada yang berbahagia pada hari ini, di dunia ini, tentu saja kita semua yang ada di ruangan ini. Kenapa? Karena kehadiran Presiden yang tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara. Dan kalau saja, nggak usah terusin deh, nanti jadi viral lagi. Karena kita tahu beliau sangat dicintai oleh rakyatnya, di mana kepuasan publik lebih dari 80%. Jadi istilah kita Pak Presiden, sing nggak ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih atas datangannya, Pak. Pimpinan dan anggota Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, pimpinan tinggi lembaga-lembaga negara, pimpinan fraksi MPR, DPR, kelompok DPD, serta para anggota MPR yang kami banggakan. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri, pimpinan dan anggota Forum Konstitusi, pimpinan Ormas Keagamaan, serta para tamu undangan dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Kenapa tadi saya tidak jadi meneruskan kata-kata awal saya tadi? Karena belum apa-apa MPR kemarin sudah ramai dibicarakan. Padahal kita hanya bicara tentang kewenangan yang kita bisa harapkan kembali dimiliki oleh MPR, kewenangan subjektif superlatif agar kita MPR mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ada jalan keluarnya di konstitusi kita. Jadi sekali lagi Pak Presiden, MPR tengah berupaya keras untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh bangsa kita ke depan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat
pada acara peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR Republik Indonesia. Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun MPR yang ke-78 kali ini sangat istimewa. Kenapa? Sekali lagi, karena dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, serta para pimpinan lembaga negara lainnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi konvensi ketatanegaraan kita ke depan, bahwa setiap kita memperingati Hari Konstitusi, Bapak Presiden hadir di acara yang sangat penting ini. Banyak momentum penting dalam sejarah ketatanegaraan kita terjadi di tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah kita rayakan kemarin. Namun, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut bukanlah sesuatu yang begitu saja jatuh dari langit, tapi merupakan kristalisasi keringat, darah, dan air mata para syuhada, para pejuang bangsa kita. Merebut kemerdekaan dari tangan kolonial asing di bumi Nusantara. Sejarah mencatat pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para pendiri bangsa yang menjadi pimpinan dan anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI telah bersidang telah bersidang dan membahas tentang apa dasarnya jika bangsa Indonesia merdeka kelak. Jadi para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK telah bersidang membahas persiapan apa dasar negara kita apabila kita merdeka kelak. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, melalui pidato Bung Karno sebagaimana tadi diputar videonya di depan sidang BPUPK untuk pertama kalinya, usulan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia disampaikan dan disepakati untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam Panitia 8 dan Panitia 9 yang kemudian menghasilkan naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Naskah Piagam Jakarta tersebut kemudian disempurnakan lagi dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian menjadi momentum bersejarah konsensus final penerimaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka hingga saat ini. Rumusan tersebut lalu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI sebagai bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Kedua peristiwa bersejarah itulah kemudian disahkan menjadi Hari Besar Nasional Bangsa Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang penetapan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila dan melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 2008 tentang penetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi yang pada hari ini kita rayakan bersama. Kedua keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut telah menjadi dokumen resmi kenegaraan yang saling melengkapi,
antara hari lahir dasar dan ideologi negara dengan hari lahir konstitusi negara kita. Di samping itu pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, istilah Badan Permusyawaratan ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya MPR Republik Indonesia yang hari ini kita rayakan secara bersamaan dengan Hari Konstitusi. Momentum-momentum penting ketatanegaraan tersebut perlu untuk selalu kita peringati guna memperkuat semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Penting kita peringati untuk senantiasa mengingatkan landasan dan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, izinkan saya mengajak hadirin semua memekikan semangat kepada seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! 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 Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Konstitusi Indonesia, Dirgahayu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Presiden, hadirin yang saya hormati, peringatan hari lahir MPR yang dilaksanakan bersamaan dengan Hari Konstitusi memiliki makna yang sangat mendalam, bukan hanya bagi MPR, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Kewenangan dan tugas MPR diarahkan untuk dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional, serta berkontribusi mendukung keberlanjutan pembangunan bangsa. Hal ini selaras dengan semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Peringatan ini juga menjadi panggilan kita semua untuk mengimplementasikan konstitusi dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya memiliki konstitusi yang baik di atas kertas, tetapi kita harus mengimplementasikannya dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Ini berarti kita harus selalu menegakkan supremasi hukum, menjunjung tinggi prinsip checks and balance, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, momen peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR tahun ini mengusung tema Pemilu 2024 mewujudkan demokrasi konstitusional yang mempersatukan bangsa. Demokrasi konstitusional merupakan perpaduan konsep bernegara dari aspek politik dan aspek hukum. Demokrasi melandaskan pada pengakuan terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Karena itu tindakan negara dan penyelenggaraan negara memerlukan persetujuan rakyat. Kekuasaan tidak dapat dimiliki dan digunakan secara semena-mena tanpa mendapatkan legitimasi dari rakyat. Kehendak bersama rakyat menjadi pembatas bagi kekuasaan negara. Kehendak seluruh rakyat adalah hukum tertinggi yang dituangkan dalam konstitusi. Karena itu konstitusi disebut sebagai hukum tertinggi suatu negara atau the supreme law of the land. Konsekuensinya, semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan inilah yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Sebagai penjelmaan kehendak rakyat, konstitusi dan aturan hukum tentu harus berorientasi terhadap perlindungan hak warga negara yang berujung pada kemakmuran dan kemanfaatan
kemaslahatan bersama. Hal itu hanya dapat terjadi jika konstitusi dan aturan hukum dibuat secara demokratis, yaitu oleh wakil-wakil rakyat, dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat. Inilah yang kita pahami sebagai negara demokrasi konstitusional sekaligus negara hukum yang demokratis. Konstitusi adalah rambu-rambu dan landasan negara kita yang mengatur bagaimana kita hidup bersama, berinteraksi untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 hingga 2002 merupakan reformasi konstitusi yang dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Walaupun hari ini kita masih merasakan bahwa konstitusi kita tersebut masih perlu penyempurnaan, terutama ketika terjadi dispute konstitusi yang memerlukan jalan keluar, sebagaimana yang saya sampaikan dalam pidato pembukaan sidang tahunan MPR yang lalu. Tentu kita tidak ingin jika negara terjadi sesuatu, kita tidak punya jalan keluar untuk memastikan pengelolaan penyelenggara negara tetap berjalan dengan baik, lancar, dan menyatukan rakyat kita. Karena ketika terjadi kebutuhan atau dispute konstitusi, bukan tidak mungkin akan melahirkan anarkis masing-masing lembaga mengklaim punya kewenangan yang sama, punya jalan keluar yang sama. Itulah pentingnya hari ini MPR kembali memiliki kewenangan subjektif superlatif untuk menghadapi berbagai hal yang tentu saja tidak kita inginkan ke depan. Bapak Presiden, hadirin yang saya hormati, berdasarkan Konstitusi Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan melaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal ini jelas bahwa pemerintahan Indonesia semestinya dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, wakil-wakil daerah, wakil-wakil golongan, yang merupakan perwujudan atau representasi dari kedaulatan rakyat yang dipilih oleh rakyat. Hari ini kita kehilangan satu, yaitu utusan golongan. Inilah yang juga kita sedang dalami dan kaji kembali di MPR untuk dapat kita hadirkan utusan golongan. Agar organisasi keagamaan, agar wartawan, dokter, dan profesi-profesi lain, dan kelompok-kelompok lain masuk dalam konstitusi kita dan mampu bisa menyalurkan berbagai aspirasinya. Sejak tahun 1955, kita telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 12 kali, yang dimulai dari pemilu 1955 sampai pemilu 2019. Perjalanan pemilu dari tahun ke tahun telah menguji kualitas demokrasi konstitusional kita untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Kini pemilihan umum tahun 2024 sudah di depan mata. Pemilu yang akan berlangsung sebagai proses berdemokrasi jangan sampai menjadi kita terpecah belah sebagai suatu bangsa. Pemilu harus dijauhkan dari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat kita. Pilihan politik yang berbeda tidak sepatutnya menjadi penyebab terpecah belahnya bangsa kita yang kaya akan keberagaman suku bangsa, agama, ras, golongan, dan budaya. Keberagaman bangsa Indonesia telah disadari dan mampu dikelola dengan sangat baik oleh para pendiri bangsa. Keberagaman bukanlah ancaman, justru keberagaman merupakan kekayaan yang mempersatukan dan memperkuat eksistensi
bangsa Indonesia. Para pendiri Republik ini telah memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud pengakuan keberagaman sekaligus komitmen bersama hidup sebagai suatu bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri bangsa dan penduduk kita juga telah membuktikan mampu menyikapi perbedaan secara arif, mampu menyelesaikan dinamika sosial politik dengan sangat bijak dan penuh perdamaian. Kita semua yakin, semua komponen bangsa ini senantiasa mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan, dan serta menjunjung tinggi kemajuan bangsa di atas segalanya. Karena itu kita juga meyakini bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nanti akan berjalan dengan damai dan mempersatukan bangsa. Bapak Presiden, hadirin yang saya hormati. Perubahan kedudukan, wewenang, dan tugas MPR sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lantas mengurangi kehormatan MPR sebagai lembaga negara yang mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat. MPR tetap mampu mengemban tugas, yaitu membangun karakter bangsa melalui sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, atau yang dikenal dengan 4 pilar. Walaupun, sekali lagi, anggaran untuk itu selalu dibatas-batasi oleh Menteri Keuangan kita, yang mungkin saja beliau menganggap itu tidak masuk dalam skala prioritas. Bapak Presiden yang saya hormati, kajian, evaluasi, dan survei nasional yang dilakukan oleh MPR menunjukkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan 4 pilar meningkat 23% menjadi 32% pada tahun 2018, dan kemudian tahun 2022 mencapai 43,1%. Lalu kemudian komitmen kebangsaan masyarakat Indonesia yang terus tumbuh bersemai dapat dilihat dari pemahaman tentang Pancasila dan penghayatannya yang semakin tinggi. Hasil survei menunjukkan lebih dari 90% masyarakat setuju dengan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sila Pancasila. Pengamalan masyarakat terhadap Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari mencapai di atas 90%. Fondasi kebangsaan yang makin kokoh juga ditunjukkan dengan pengenalan dan persetujuan masyarakat terhadap NKRI 99,7%. Itu mungkin karena kepuasan publik terhadap presiden mereka lebih dari 80%. Adapun terkait dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, lebih dari 80% masyarakat melihat adanya perbaikan-perbaikan signifikan pasca perubahan. Masyarakat Indonesia tetap melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah konstitusi yang dinamis. Hal ini ditunjukkan dari sebanyak 85,5% menyebutkan perlunya adaptasi yang sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Menyikapi hal ini, MPR dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, khususnya dalam mengkaji sistem ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar 1945, akan mewadahi berbagai arus pemikiran yang berkembang, termasuk aspirasi yang menghendaki dibentuknya sistem perwakilan melalui sebuah majelis yang inklusif dan konferensif, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Bung Karno dan didukung oleh Muhammad Yamin dan Supomo. Landasan pemikiran Soekarno jelas dan tegas, tidak boleh ada satu elemen bangsa pun yang merasa ditinggalkan, sehingga lembaga perwakilan pun harus merepresentasikan seluas-luasnya kepentingan rakyat. Lembaga perwakilan yang dimaksud adalah yang dapat mewakili rakyat, mewakili daerah, dan mewakili golongan. Agenda kebangsaan MPR ke depan adalah menciptakan kolaborasi sinergis dari seluruh elemen bangsa, khususnya antar lembaga. Komunikasi insentif dari berbagai lembaga negara ini diperlukan untuk menjawab berbagai permasalahan bangsa
dan mensinergikannya arah kebijakan pembangunan nasional yang berkesinambungan, lintas generasi dan lintas sektoral. Melalui perumusan dasar-dasar kebijakan berjangka panjang ini, sinergitas terkait arah program legislasi nasional dan daerah, penyusunan rencana dan implementasi pembangunan, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan pembangunan bangsa dapat terwujud. MPR juga mengembangkan forum komunikasi kajian strategis implementasi dan tantangan konstitusi menuju Indonesia Maju 2045 dalam beberapa aspek, antara lain terkait dengan tatanan kehidupan yang berbasis keberagaman dan keberagamaan, kemudian pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, kemudian pengembangan wawasan kebangsaan dan penerapan desentralisasi yang bernafaskan persatuan, lalu pelembagaan demokrasi yang berbasis kerakyatan serta tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan keadilan sosial melalui pelaksanaan negara kesejahteraan Indonesia. Kami juga telah meminta sejumlah kampus ternama untuk melakukan kajian yang mendalam tentang sistem demokrasi yang kita anut hari ini. Apakah lebih banyak manfaatnya bagi bangsa dan negara ini atau lebih banyak mudaratnya? Sekali lagi, MPR bersama seluruh lembaga negara yang menyusun strategi jangka panjang dalam mengelola potensi regenerasi bangsa di segala bidang, baik politik, pemerintahan, serta sektor-sektor strategis lainnya. Ruang alternatif bagi generasi muda harus kita ciptakan untuk mempercepat pencapaian Indonesia maju dan mendorong partisipasi aktif dalam mengatasi ancaman krisis multidimensional dalam pembangunan nasional dan global. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR yang kita selenggarakan pada hari ini dimaksudkan untuk menggugah memori kolektif bangsa akan lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan MPR, serta menggelorakannya rasa memiliki dan cinta konstitusi dalam kerangka mewujudkan masyarakat yang sadar konstitusi. Akhirnya, melalui peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-78 MPR Republik Indonesia, mari kita satukan semangat dan tujuan kita untuk senantiasa memberikan keteladanan dan menciptakan suasana yang damai dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.